Dan yang terakhir, untuk FA, saya berikan prestasi bukan sensasi. Terima kasih. Dibuat menangis terus sama orang yang mengaku berprestasi. Padahal prestasinya membuat orang frustasi. Jangan-jangan dia yang frustasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Oh gitu. Gimana Bang Farhat? Jangan uang-uang dulu ditanyain pertanyaan yang lain aja ya Pak Amin ya. Iya. Pusing dengarnya uang bisa ditanyain. Donasi uang. Agus saat ini masih mau mempertahankan dulu, belum mau dioperasi matanya karena beliau masih mau melihat cahaya matahari. Karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total. Yo, Maksudnya People. Welcome back again bersama Nyunyu Dang. Mamang si Abu yang kabur, pakunnya masih tidur dulu tapi mangkok In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklu. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkli. Yo, ya. Akhirnya ada update dari Kemensos terkait pertemuannya dengan tim Agus tadi ya. Setelah kemarin ini sudah melakukan pertemuan dengan tim Tenopi dan tim Bang Densu. Hasilnya seperti apa nanti kita play bareng-bareng ya, kita highlight poin-poinnya. Terus juga semalam ternyata ada momen menarik nih ya dari GTV yang mengadakan apa ya, trending kayak penghargaan gitu, dan Tenovi menyabet penghargaan trending social act of the year gitu ya. Yang bikin ngehe itu ada pesannya dari Tenovi, tolonglah meluncur dulu. Yes. Iya, ya. Dari official GTV account TikToknya Indonesian Social Award Social of the Year gitulah ya. Tetap menginspirasi tanpa cari sensasi. Tenovi ceki. Play. Fatih Winovian. Dengan keikhlasan dan selalu konsisten dalam membantu orang lain, Ini kedua deh Ratu Winovianti berhasil menjadi pemenang di kategori Trending Social Act of the Year 2 tahun berturut-turut. Gak pernah nyangka ini kali kedua dapat penghargaan. Thank you so much for GTV. Terima kasih untuk yang jelas keluarga saya, mama saya, papa saya, dan tim saya, tim PNY. Terima kasih untuk Feby, untuk pasangan saya, untuk Encut dan Uni. Thank you so much. Terima kasih untuk semua orang yang sudah mendukung saya. Anak-anak asuh saya yang saya rawat dan orang terlantar yang saya rawat. Dan yang terakhir, untuk FA, saya berikan prestasi bukan sensasi. Terima kasih. Penontonnya Ngerti semua ya. kompak semangat ya, maksudnya applause gitu ya. Santuy people, I need your help. Buat komen-komen ya gitu. Enggak tahu kan banyak. Eva itu kan banyak, bisa di siapa aja gitu kan. Tapi yang jelas pesan terakhirnya itu yang sekarang menjadi potongan yang viral banget di TikTok. Jadi banyak yang repost gitu ya. Tapi nggak tahu part itunya nge-trigger pihak yang dimaksud Tenovi atau enggak. Nanti kita ceki aja ya. Tapi kita buka dengan selamat buat Tenovi 2 tahun berturut-turut menjadi apa ya, pemenang di Indonesian Trending Award ya, di kategori tadi tuh Indonesian Trending Social of the Year gitu ya. Pokoknya Maya 2 tahun berturut-turut, dan tepat di momen wadididau ini dikasih kata-kata yang wadididau di akhir. Anjing bingung kumaha nyari aman kumaha gitulah pokoknya mah ya. Kita kasih next aja. Just. Nio. Ya. Kalau ini momen Bang Farhat saat datang nih, ada sedikit perbincangan dengan teman-teman wartawan. Info apa aja yang bisa kita gali dari sini? Masih dari Intent Investigation, ceki. Play. Agendanya apa Bang? Agendanya Bentar. Departemen Sosial gitu. Syukur-syukur bisa ketemu Pak Menteri. Kalau Pak Menteri nggak sibuk ya harusnya Pak Menteri terima Agus kan. Namanya sosial nih. Kalau makhluk sosial itu bukan pengumpul dana, bukan pencari open donasi, tapi
orang yang tunanetra, ya. Sini tidak ada eksploitasi ataupun mencari keuntungan di sini. Justru orang butanya jadi korban, orang butanya jadi apa? Jadi korban, akhirnya dibuat menangis terus sama orang yang mengaku berprestasi. Padahal prestasinya membuat orang frustasi. Jangan-jangan dia yang frustasi. Ya, saya menyarankan agar kalau kalian bekerja di yayasan orang gila, ya jangan gila juga. Kalau yayasan mengelola anak-anak kecil, jangan kekanak-kanakan juga gitu. Harus yang dewasa. Nah, kita harus melihat atau ketidaksempurnaan orang dengan cara kita yang sempurna. Nah, jangan kita mengambil keuntungan, kita menjadi kayak playing victim, ya, seolah-olah bagus. Contoh, mereka menjelek-jelekin, menggugat, melaporkan pidana, tapi nyumbang Agus juga. Nih ada tanggal 3 Desember kemarin ada satu pelaku yang kita laporkan, udah ngejelekin, motivasinya apa? Mau dibilang sebagai donatur yang belakangan, yang terlambat. Hanya untuk mempermalukan Agus, sudahlah. Kalau kalian sudah menghina, menggugat, mengata-ngatai Agus, bahkan mempolisikan Agus, nggak usah nyumbang lagi sama Agus ya. Saya ingatkan lagi ya, Pablo, saya ingatin lagi, nggak usah. Ya. Dan Nopi jangan lagi disebar-sebar rekeningnya istrinya Agus, ya. Yang tahu kan hanya kamu. Jangan membuat pura-pura simpati. Dan kalian sudah menentang dan menaikkan bendera perang. Ini kuncinya dari awal. Kalau Agus punya kesalahan dalam pemanfaatan penggunaan uang, tinggal ditegur baik-baik aja, bukan dijadikan konten. Bukan diperolok-olok sehingga satu Indonesia membenci Agus. Baru di Indonesia ini aja yang terjadi. Orang buta diolok-olok, baru di Indonesia itu yang terjadi. Nah, karena yang di negara lain tidak ada. Orang buta itu adalah orang nomor satu. Ibaratnya walaupun dia nggak melihat, kita yang terang. Kita kasih cahaya sinar. Bukan dikasih api, dikasih parang dan berperang. Nah, ini yang terjadi kepada kelompok mereka. Makanya saya menamakan dirinya, kelompok saya adalah kelompok pembela kaum lemah. Jangan yang bagus kita lemah-lemahkan, tapi yang lemah kita kalau perlu kita bantu, kita luruskan. Nah, itu yang kita alami aliran seperti itu yang saya hadapi saat ini. Nah, kalau mereka lain, sudah yayasannya terkenal, dia untung, kontainer dapat uang, tapi dia tidak dapat. Nanti ditegur sama Albin Limanya, anak buahnya motornya terlalu keras. Baru ngomongnya terlalu keras, ribut sekali. Persiapannya Bang hari ini gimana Bang? Persiapan hari ini apa aja nih Bang? Hari ini persiapan. Agus dalam perjalanan. Kedatangan Agus. Wartawan, tunggu dulu selesain loh. Itu tadi cerita awalnya belum beres, masih ada lanjutan, langsung dipotong langsung ke persiapan. Mentang-mentang ada distraksi dari knalpot motor. Tolonglah teman-teman wartawan. Ya. Cuma aku penasaran mau tahu kayak gimana Teh Novi ngomongnya, katanya kan tadi ngejelek-jelekin keluarganya Agus kan. Aku penasaran banget tuh. Iya, nanti masih dikorek-korek kali yang mana videonya ya. Kita lanjut dulu. Lanjut. Agus di sini dijemput oleh Kementerian Sosial. Wah, itu top. Kalau dibiarkin Agus naik Grab, waduh, saya rasa Pak Menteri yang undangnya tanggung. Tapi dijemput oleh 2 ibu-ibu dari Departemen Sosial, pejabat-pejabat yang menjemput Agus. Hanya telat tadi jam 9, diperkirakan sampai jam 10 lewat 9 nanti di sini. Nah, kemudian dulu Novi pernah bilang nanti Agus boleh beli mobil. Mana mobilnya, gak ada mobilnya, ya. Agus tidak menggunakan uang itu dan uang itu masih utuh. Uang itu sama Novi, dan sekarang kalau mau minta kembali donatur, uang itu bisa kita kembalikan. Jadi nggak perlu capek-capek kalian nunjuk pengacara untuk mendonasi, ditarik kembali donasi. Kita udah siapkan. Itu hanya akal-akalan kalian ya. Catatan, pengacara-pengacara ini kayak satu orang pengacara ngaku donatur, itu cuma anak buahnya. Ormas pusat menunjuk anak buahnya, ngasukin uang, terus memberi kuasa ke bosnya. Hanya untuk mencari panggung untuk menghantam Agus ya. Orang-orang ini nanti akan kita laporin semua pidana. Adalah orang-orang yang mau cari panggung, termasuk Pablo. Pablo tanggal 3 nyumbang tuh. Semoga baik-baik ngomongnya. 1 juta rupiah. Orang kaya nyumbang 1 juta rupiah, baik-baik ngomongnya. Padahal yang hajar Agus, gugat Agus. Ya kan, yang Indonesia ini nggak seperti itu. Ya, jangan kau main-mainin seperti ini ya. Kamu udah kita laporkan, nggak ada damai.
Oke, di awal masih tampak rada ngegas ya, sedikit emosi mungkin ya. Ditambah lagi tadi lagi anak-anak cerita ada suara knalpot yang distract gitu kan, dan teman-teman wartawan pun langsung matahin deh, langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi mungkin agak sedikit berbeda pemandangannya ketika selesai pertemuan. Meluncur. Just. Nio, Ya. masih ada intens, videonya full, cuman mama mau nge-highlight aja. Jadi kita langsung start dari menit 6.52 dan beberapa part mungkin kita longkap. Ceki-ceki. Play. Dalam ketentuan, kalau donasinya di atas 500 juta, maka perlu diaudit oleh akuntan publik. Tapi kalau di bawah 500 juta harus diaudit sendiri oleh yayasan atau badan hukum yang menyelenggarakan donasi. Semua baik yang dilakukan, yang dia audit oleh akuntan publik maupun oleh intern, itu harus diserahkan kepada Kementerian Sosial tentang keseluruhan pemanfaat dari donasi yang didapat. Ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan supaya siapapun yang ingin mengumpulkan uang dan barang bisa memproses izinnya, dan izinnya sangat mudah. Izinnya sangat mudah kalau di Kementerian Sosial cukup melalui aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Mas Farhad dan teman-teman, dan juga kepada Mas Agus Salim ya, yang terbuka untuk melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya, mencari titik temu, dan kemudian kita harapkan nanti jika ada solusi ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak dan menghindari sama-sama kesalahpahaman di masa yang akan datang. Tentu hasil ini nanti akan kami sampaikan ke Mbak Novi dan Mas Densu. Setelah itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa ketemu, dan lalu ya ini menjadi tempat silaturahmi yang bisa kita katakan ada semacam kesepakatan damai. Saya kira itu harapan saya, tapi selebihnya kami kembalikan kepada Mas Farhad. Monggo Mas Farhad. Oke, sebelum ke Bang Farhad tadi ya. Aduh, ini nih yang kemarin banyak teman-teman netizen juga menganalisa nih. Mungkin akan disita sepenuhnya atau mungkin bisa digunakan sama Agus. Tetapi kemarin juga banyak teman-teman netizen, para praktisi hukum yang memberikan pendapat hukumnya ya. Tetapi karena di sini sudah melibatkan Kemensos, suka nggak suka, mau nggak mau harus ikutin aturan Kemensos, di mana aturan tadi sudah dijelaskan. Di bawah 500 juta itu yang mengaudit adalah yayasan, di mana hasil auditnya akan diserahkan ke Kemensos. Dari Kemensos akan dilaporkan ke donatur. Auditnya itu apa? Maksudnya penggunaannya. Digunakan untuk apa, sekian apa, dicatetin. Berarti bisa dibilang langkah Tenovi di awal tuh mengaudit secara halus gitu ya, nanya dipakai beli apa, corong catetin. Itu memang seperti itu prosedurnya. Nah, kalau di atas 500 JT yang auditnya pihak akuntan publik, di mana nanti kemungkinan besar itu yang ditunjuk sama Kemensos. Jadi dua-duanya pun karena sekarang sudah melibatkan Kemensos, nggak bisa tuh yang namanya udah serahkan, dah sembarangan pakai, nggak perlu catat, nggak bisa. Bahkan mungkin yang aku tangkap, mohon maaf kalau salah ya, mau makan setelah berobat itu mau makan rame-rame, tapi mau menggunakan uang itu tuh harus dicatat, karena nanti masuk harus dilaporkan ke bagian yang pengaudit gitu. Iya kan? Tolonglah, balik lagi, mungkin kalau bisa di flashback mungkin akan lebih tidak seketat itu gitu penggunaannya. Dan juga nanti ditekankan sih bahwa harus operasi gitu. Ntar kayak gimana, kita lanjut dulu ke komentar Bang Farhad ya. Lanjut. Sebelum lanjut Mang, berarti yang aku tangkap dari statement yang terakhir barusan dari Bapak Mensos. Iya, Bapak Mensos, itu bakal diadakan mediasi lagi ya, tapi versi yang ada
dari mensosnya juga gitu ya. Oh iya, nanti dijelasin juga di berikutnya mediasinya antara Bang Densu, Teh Novi, timnya Agus juga kuasa hukum donatur deh kalau nggak salah. Cuman bedanya sekarang yang jadi fasilitator itu adalah Kemensos gitu. Jadi kemungkinan besar pasti deal. Harus ya. Diusahakan deal kayak sudah mumet gitu ya. Iya, menunggu apa lagi soalnya. Lanjut lagi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih yang tak terhingga buat Pak Menteri Sosial, Pak Gusipul dan jajaran, teman-teman yang tetap setia pembela kaum lemah dan teman-teman dan beberapa donatur juga yang bergabung di sini. Kami sudah mendapatkan wejangan-wejangan dan masukan-masukan pandangan-pandangan negarawan ya tentang mana ini kan makna harusnya disyukuri. Dan Pak Menteri minta kita kembali ke fokus ke pengobatan Agus karena ini adalah golden time istilah Pak Menteri tadi ya, masa-masa yang penting daruratnya Agus adalah bagaimana fokus ke pengobatan Agus. Jadi saya senang banget, artinya apa yang kami pikirkan itu sudah terwakili apa yang dipikirkan dan apa yang dilaksanakan Pak Menteri. Itu yang saya nggak kepikiran gitu Pak, tapi makanya kewenangan ini sebenarnya udah di tangan Pak Menteri gitu. Jadi bukan nanti Pak Menteri memujuk orang sana memujuk sini lagi, kami justru mengikut pemerintah gitu. Dan kami dukung apapun yang terbaik. Bagi saya sih kalau udah orang tua yang berbicara, negara yang berbicara, kalau bagi kami keluarga itu pamali kalau untuk tidak didengarkan. Itulah bentuk kerendahan hati kami. Yang mudah-mudahan teman-teman juga habis ini jangan diadu-adu domba lagi nanti ya. Kalau diadu domba nanti kan jadi ribut dari ya. Yang mudah-mudahan sesuai dengan nama kami Pak Menteri, mudah-mudahan nanti kita buat yayasan sendiri lah juga. Yayasan Farhat, yayasan yang penuh perhatian. Dan boleh, dan itu boleh. Boleh, tinggal ngajukan izin aja, boleh. Itu karena sama-sama pakai songkok. Ya hari ini saya memang ditanya kenapa biasanya pakai bando Pak Menteri, pakai baju kaos, dan hari ini saya pakai kopiah karena saya yakin Pak Menteri juga pakai kopiah gitu. Kami nggak janjian loh. Jadi terima kasih Agus. Selama ini tolong jangan ejek-ejek lagi Agus sedih. Sekarang Agus sudah bahagia Agus. Senang. Agus senang. Sarangnya Indonesia, Agus senang gitu. Jadi terima kasih Ibu, Bapak-bapak di sini. Teman-teman udah dengar, jadi hentikan lagi kita bully-bullyan dulu gitu. Yang penting fokus untuk kesehatannya Agus. Ya. Dan Agus jangan takut, uang itu banyak membantu Agus, bahkan lebih banyak lagi Agus yang membantu Agus ya. Yang penting Agus sehat. Jadi habis dari ini kita udah nggak ada agenda lain selain apa yang arahan Pak Menteri, tapi kita mau fokus ke jadwal operasinya. Ya. Terima kasih Pak Gil. Sebelum lanjut, aku salfok loh sama Agus yang kayak tertunduk lesu gitu. Apa ya? Menurutku beda feel-nya itu saat yang waktu Senin gitu di kantornya Ko Alvin gitu. Dia tampak happy, tampak bersemangat gitu kan. Di sini kenapa ya? Ada apa ya? Aku penasaran di dalam yang diobrolin apa gitu. Sampai-sampai pas keluar nggak tahu memang lagi ngedrop atau seperti apa. Cuman yang aku ngeliat feel-nya beda gitu. Apakah atmosfernya tidak sebersahabat seperti waktu di kantornya Ko Alvin gitu kan. Agusnya kayak happy banget gitu sampai gitu, terus full senyum gitu. Ada apa nih, penasaran aku. Kita lengkap ke menit 15.29. Ini ada pertanyaan yang menarik dari wartawan meluncur. Nih ya, pertanyaan apa yang dilontarkan teman-teman wartawan? Ciki-ciki. Play. Pak Menteri sendiri mungkin ada pesan gak sih mungkin agar hal ini nih gak terjadi lagi ke depannya mungkin kisru kepanjangan soal donasi mungkin hampir 2 bulan lebih ya mungkin. Iya, maka itu ini kita ambil pelajaran. Pertama, bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya dan harus ditaati oleh semua. Itu dulu yang pertama. Spontanitas bagus, membantu bagus, tapi aturannya harus diikuti. Kemudian di dalam pengumpulan itu juga ditentukan tujuannya. Jadi tidak semua hanya orang asal mengumpulkan untuk apa saja. Lihat kalau ada bencana dikumpulkan, ini untuk bencana di Aceh, ini untuk bencana di sana, kan jelas peruntukannya. Dan itu ada waktunya, hanya 3 bulan. Waktunya hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan belum selesai, harus mengajukan izin lagi. Begitu seterusnya. Nah, ini donasi ini awalnya adalah untuk
pengobatan Mas Agus Salim. Niatnya ke sana semua. Maka kita ingin dikembalikan ke sana semua. Bahwa peruntukannya seperti apa harus dipertanggungjawabkan. Misalnya ya, tadi ini udah di atas 500 juta. Ya harus dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang didapat itu untuk apa saja? Untuk pengobatan Mas Agus Salim, pengobatan apa? Di mana? Kan semua harus ada begitu. Oh, artinya ada laporannya nanti. Harus dilaporkan ke Kementerian Sosial. Jadi hasil audit akuntan publik itu nanti harus dilaporkan juga ke Kementerian Sosial, di samping harus dilaporkan ke donasi. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Oh gitu. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang apabila ya, sudah jelas kan. Enggak, artinya siap enggak artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti. Tunggu dipotong. Ini aku tahu suara pertanyaannya, suara wartawan yang mana yang waktu tanya mata kebo, mata binatang. Ini nih dia juga nih, tolonglah. Oh gitu. Gimana Bang Farhad? Artinya nanti uang apabila ya, sudah jelas kan. Enggak, artinya siap enggak artinya melaporkan uang yang akan digunakan nanti. Ya gini, kali ini jangan kayak ngajarin bebek berenang. Karena Pak Menteri udah memberi kisi-kisi gitu kan. Ya tinggal nanti kan tujuannya itu bagus. Ya masalah nanti kalau misalnya nggak tahu lah, maksudnya jangan juga iri kalau Agus dapat misalnya ongkosnya kecil tiba-tiba ada lebih, kan yang niat awalnya. Dari awal dulu Novi udah bilang, ya nanti kalau ada kelebihan dana bisa mungkin dibuatkan Agus untuk pekerjaannya, kan tidak bisa kerja lagi, mungkin bisa dibeli kendaraan buat dia yang murah-murah yang bisa dia bolak-balik ya. Atau mungkin dia bahkan itu ngomong itu bisa diberikan kayak tempat yang bisa kosan bisa menghasilkan penghasilan buat dia. Dari awal ngomong gitu, bukan kita menguasai uang itu, enggak gitu, malah Bang Alvin pun sanggup untuk membantu gitu ya, tapi ya udahlah, saya nggak mau bicara gitu, nanti ada yang panas lagi. Pokoknya hari ini kita minimal hati saya udah damai deh. Gitu. Ketemu Pak Menteri ini doanya lu gara-gara pakai kopiah gitu. Mudah-mudahan saya pakai kopiah terus nih. Amin. Jadi udah ya jelas. Iya, silakan. Aku ngerti sih kenapa wartawan nanyanya begitu, karena kan kemarin juga sebenarnya dari Tenovi juga mintanya gitu kan, transparan. Tapi kan seakan-akan terkesan kayak keberatan buat ngelapor apa aja gitu kan. Ya wajar kalau misalnya jadi kayak gitu. Jadi siap enggak buat nanti ngelaporin gitu kan. Ya jadi wajar menurut aku pertanyaan itu dilontarkan gitu. Tapi tidak terucap ya jawaban siap atau tidaknya ya. Karena kalaupun nanti digunakan untuk apa terserah ibaratnya mah, yang penting diaudit laporan apa sini, begitu dicek ada yang melenceng ditindak dah tuh, kemungkinan begitu kalau aku nangkepnya. Yang jelas sekarang akan lebih ketat jadinya ya, karena harus ada nanti diaudit oleh pihak atau konsultan eksternal gitu ya, dan juga dilaporkan ke Kemensos, dari Kemensos dilaporkan lagi ke pihak donatur gitu untuk ngelihat responnya apakah setuju semua nih, ini sejauh ini ada hasil auditnya seperti ini ada keberatan. Jadi mohon maaf tuh nggak bisa tuh yang namanya nanti digunakan tanpa dicatat tuh, justru harus dicatat semua. Iya. Ya kalau flashback tuh kan sempat ada narasi yang masa mau beli garam aja harus dicatat, masa mau beli gula harus dicatat gitu. Kejadian. Sekarang harus segera dilaporkan. Semua harus dilaporkan. Semua, selama yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya, selama menggunakan dana donasi tersebut itu untuk apapun itu ya, harus dicatat, nanti diserahkan ke pihak akuntan eksternal ya, auditor gitu ya. Terus dari pihak eksternal itu dikirim ke Abu ke Kemensos gitu, dari Kemensos ke donatur. Prosedural, jadi prosedural. Iya. Dan kalau yang aku tangkap dari omongannya Pak Gus Menteri tadi itu kayak apa ya? Kayaknya untuk buat apa sih, kayak kontrakan buat kendaraan itu kayaknya nggak akan susah deh kayaknya, nggak bisa deh kayaknya. Iya, nanti kita lihat aja nih hasil ininya ya, hasil mediasi terakhirnya gitu. Karena di awal kan Gusmen bilangnya tujuan awal pengobatan dah. Nggak ada. Langkah pertama untuk menggunakan itu sesuai dengan tujuan awal, yaitu operasi mata. Jadi mau nggak mau sebelum menggunakan
ibaratnya sebelum bisa mendapatkan sisanya yang nanti katanya mau direalisasikan untuk beli mobil atau kontrakan, mata dulu dituntasin. Sedangkan kemarin kita lihat dari Agusnya sendiri kayak keberatan kalau mata nanti dulu deh, karena dia masih pengen ada cahaya matanya tuh gitu. Karena kan katanya kalau ditindak tuh udah nggak bisa lihat cahaya sama sekali gitu. Wah, jadi apa namanya? Pergerakannya dikekunci nih, nggak banyak pilihan yang bisa dipilih, sumpah. Iya, karena ya itu balik lagi Mang, kalau aku tangkap tadi fokusnya ke pengobatan bukan after pengobatan gitu. Jadi ya lihat nanti aja kali ya. Iya, kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir. Lanjut. Satu lagi Pak Menteri. Kapan akan kedua belah pihak ditemukan, mungkin minggu-minggu ini atau berapa lama lagi Pak Menteri? Tergantung Pak Adi nanti waktunya secepatnya lah, kita harapkan secepatnya biar selesai secepatnya pulang, kan? Insya Allah. Berapa lama kira-kira, sebelum akhir tahun atau gimana? Kalau Mas Densu bisa besok juga boleh. Kalau Mas Densu bisa ya Novi besok saya juga mau. Atau nanti malam ngopi. Gantung aja. Kalau saya kabinet Prabowo ini kalau bisa makin cepat makin bagus. Iya. Berarti tergantung dari pihak Novi dan ya, siapa kita hubungi lagi ya, termasuk beliau juga, kan beliau juga banyak urusan. Tapi kami prinsipnya secepatnya. Kapan Pak Andi? Monggo silakan. Pak Andi, kapan Pak Andi rencananya? Ini sudah ketiganya kita agendakan ya. Kita agendakan secepatnya lah. Nggak akan terbuka ya Pak Gus? Pertemuannya akan terbuka? Iya terbuka, ya tertutup dulu, setelah itu terbuka. Selalu begitu kan? Tapi kan ada yang lagi. Mudah-mudahan enggak. Insya Allah. Sekarang yang penting Mas Agus ini ya, Mas Agus. Jadi supaya publik juga tidak salah paham, semua tidak salah paham. Jadi untuk baik untuk semua. Ya cukup ya, saya kira ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, terima kasih. Itu dia. Berarti kita tinggal tunggu mediasi final. Yakin final karena yang memfasilitasinya adalah pihak dari Kemensos gitu. Ya kali mau keluar nggak beres juga, mau siapa lagi gitu? Apa kudu presiden gitu? Kayak gimana? Apa harus Bobi Kartanegara gitu? Atau kayak gimana gitu? Jadi kita positif thinking aja mediasi final ya. Hasilnya seperti apa? Nanti kita tunggu. Yang jelas yang sudah pasti itu adalah yang tadi berkali-kali diingatkan oleh Gusmen, bahwa ketika menggunakan harus dilaporkan penggunaannya untuk apa saja. Dilaporkan. Yes, dan difokuskan untuk pengobatan. Katanya mah begitu. Nah, setelah konferensi pers ini ada lanjutan konferensi pers Agus dan Alvin Lim nih. Gak tahu Bang Farhat nggak ada tumben-tumbenan kemana. Kita langsung meluncur. Kita lanjut sesi luar. Ceki-ceki. Ray. Tadi ada rasa deg-degan nggak sih Mas Agus datang ke sini? Kalau untuk rasa deg-degan pasti ada. Namanya pertama kali ketemu gitu, nggak pernah ketemu dengan suara ini gitu. Kayak sebuah mimpi bisa ketemu Bapak Menteri langsung. Ya walaupun bisa mendengar suaranya aja. Bagus, kalau uangnya 1,3 itu dikembalikan akan digunakan untuk apa? Kan untuk pengobatan juga sudah dijamin ya sama Bang Alvin ya. Waduh, pertanyaannya uang mulu nih. Jangan uang mulu pertanyaan yang lain aja ya Pak Alvin ya. Iya. Pusing dengarnya uang bisa ditanyain donasi uang. Kalau pengobatan intinya kalau Novi memang mau memiliki uang itu, saya dan donatur-donatur dari konglomerat udah siap bantu Agus lah intinya. Tapi ya itu kan uang hak milik Agus. Nanti kalau memang dikembalikan ya pasti untuk kebutuhan hidup Agus lah, karena kan beliau nggak bisa kerja ya dengan mata seperti ini. Bang, mungkin kira-kira setelah pertemuan ini nantinya ada akan perdamaian atau dengan tetap pendiriannya tidak damai atau gimana Bang? Jadi kemarin setelah saya layangkan somasi ke Bang Densu dan Novi, lawyer Bang Densu langsung menghubungi saya ya, dan Bang Densu bilang, Pak Alvin ini harap agar somasinya ditunda dulu, kita cari itikat baik, mari kita duduk bareng. Saya bilang oke Bang, kalau kayak begitu berarti saya tidak akan melayangkan somasi kedua kepada Bang Densu. Kita duduk bareng, kita cari solusi. Ya, tapi dari hari ini kan ada wacana dari fasilitasi dari Mensos, jadi kemungkinan sekalian aja dijadiin satu biar nggak bolak-balik. Karena nanti Densu sama Novi juga akan dipanggil. Juga kemarin Pablo ada hubungi saya juga, dan Pablo menyatakan hal yang sama.
Jadi kemungkinan bahwa beliau sebenarnya tujuannya donatur pun menggugat supaya bisa ada mediasi di situ. Dan Bang Pablo mengungkapkan kalau bisa kita mediasi juga. Jadi semuanya dari segala kubu ini sudah bicara islah sih gitu ya. Jadi harusnya sih dalam waktu dekat kita bisa beresin biar supaya ini jangan jadi polemik yang berkelanjutan. Beresin ini berarti dalam arti kata uang donasi cepat dikembalikan dari yayasan ke Agus atau gimana? Enggak, jadi kalau dari kita ini adalah kita ingin agar uang itu dilakukan sesuai dengan prosedural hukum aja. Ya, jadi kalau memang hak itu katanya Menteri Sosial harus diambil negara sekalipun, kalau memang itu adalah uang negara ya nggak apa-apa. Tapi setelah ya sepengetahuan saya dan saya cek secara hukum, yang namanya donasi diberikan kepada Agus seharusnya haknya milik Agus. Nanti tinggal Agus gunakan untuk apa, seharusnya terserah beliau, bukan terserah dari Nopi atau terserah dari Densu. Cuma kan Nopi hanya mau memastikan bahwa uang itu dipergunakan untuk pengobatan Agus di situ. Berarti bisa dibilang mengikuti saran Pak Menteri, sepakat dan saran terkait kisru donasi ini berarti Bang ya? Iya, kami sepakat dengan apa yang Pak Menteri minta arahkan dan aturan hukum yang berlaku. Jadi intinya Agus walaupun beliau adalah disabilitas, beliau adalah warga negara yang taat hukum. Abang mungkin meluruskan sedikit ya tadi, kan kalau kata Pak Menteri kan biasanya kewajiban bukan donasi itu diperuntukkan sesuai dengan tujuan awal gitu. Berarti kan kalau misalnya di sini dari awal kan darah tuh menginginkan donasi itu untuk pengobatan. Nah berarti kalau misalnya aku nanti balik ke Mas Agus, mungkin itu bakal diperuntukkan untuk pengobatan. Iya. Kolaborasi lagi aja. Betul. Gitu Jadi ya? kalau memang itu untuk pengobatan, ya biarkan itu dipergunakan untuk pengobatan. Tetapi sekarang kan uang itu ditahan oleh Nopi, makanya Agus gak bisa dapat akses. Nah, saya sudah mendapatkan 2 rumah sakit di Indonesia. Kemarin salah satunya Anda udah tahu, Suci, ya rumah sakit Suci sudah membuka lebar-lebar segala pengobatan Agus sampai sembuh gratis. Oke, berarti clear ya, berarti kalau balik bakal jadi buat uang pengobatan itu? Iya, kalau balik bakal pengobatan dan apapun yang Nopi sarankan. Jadi kalau Nopi bilang, oh ya ini ada sisanya nih, boleh untuk kebutuhan sehari-hari, ya sudah. Oke. Di situ. Oke. Untuk pengobatan Agus. Kenapa? Pengobatan Agus. Pengobatan Agus kemarin sudah dilakukan awal di Suci hari Senin, udah diperiksa mata dan kulitnya juga udah diperiksa. Mata disarankan untuk dilakukan operasi. Operasi itu bisa dilakukan di 2 tempat, di Jakarta Age Center dan di Singapura. Ya, kami berpikir mungkin untuk yang awal lebih baik di Jakarta dulu. Kalau memang nanti mau dilakukan, karena kalau di Singapura ini harus dicek lagi prosedur karantinanya bagaimana. Karena setahu saya kemungkinan kalau Agus ke sana bisa dikarantina seminggu 2 minggu. Nah nanti kan agak repot di sana ya kalau nggak ada yang dampingin orang-orang yang ngerti gitu loh. Jadi mungkin lebih baik kalau memang mau lakukan operasi mata adalah di JC. Cuma ketika saya berkonsultasi dengan Agus saat ini masih mau mempertahankan dulu, belum mau dioperasi matanya karena beliau masih mau melihat cahaya matahari. Karena kalau dioperasi maka ada kemungkinan Agus ini akan buta total. Di situ. Okay. Gitu ya Gus ya. Oke. Nah, itu dia dipertahankan karena masih pengen bisa melihat cahaya matahari gitu. Karena kalau tadi yang disampaikan kan kalau Agus dioperasi akan buta total, jadi nggak bisa ngelihat cahaya matahari gitu. Tapi sepertinya kalau dari pendapat dari Ko Alvin Lim barusan kayak tidak menganjurkan atau menyarankan deh untuk ke Singapura gitu ya, di Jakarta aja. Lagian juga Gus di Jakarta oke kok, dokter udah pada oke, fasilitas juga udah oke gitu. Terus juga kan bener juga kata Bang Alvin tadi ya, prosedur karantinanya itu. Iya, yang jangan-jangan nanti malah dikarantina seminggu, nanti malah 2 minggu gitu kan. Harus dicek segala macam ya, memakan waktu lagi, lama lagi untuk tindakan gitu kan. Kalau di Jakarta kan misalnya apalagi udah viral begini, mungkin sekarang hari Rabu daftar, mungkin bisa besok atau Jumat langsung tindakan gitu. Tapi kan balik lagi disampaikan, ditekankan lagi tadi, Agusnya masih belum ingin, dari Agusnya belum mau gitu melakukan tindakan operasi karena masih pengen bisa melihat sinar matahari gitu.
Kalau aku jujur jadi wartawan yang ngadepin Agus bingung juga sih, Mang. Bingungnya kenapa? Tadi kan di dalam kan ditanya ini jawabnya Proses. ya lihat aja prosesnya gitu kan. Giliran ditanya donasi gitu atau uang gitu, apa pertanyaannya uang mulu gitu. Sedangkan kalau dikasih pertanyaan yang lain lihat prosesnya gitu kan. Iya. Dan satu lagi kan ya kan ini masalah memang dari awal masalah donasi ya. Donasi tuh uang gitu kan. Ya wajar gak sih kalau nanya masalah uang gitu? Betul, Kenapa keberatan gitu ditanya masalah uang? Kan ini memang dari awal masalahnya tentang uang. Iya betul, teman-teman wartawan juga di sini mungkin kayak pengen tahu sama pengen menyampaikan ke publik gitu kan. Kan ini kondisinya sudah hampir titik terang nih ya, sudah hampir finish nih, kemungkinan besar uang itu juga akan balik ke Agus dengan pengawasan Kemensos. Nah teman-teman wartawan mungkin hanya mewakili teman-teman netizen pengen tahu nanti kalau udah nyampe mau apaan sih. Sebenarnya kan sederhana ya digunakan untuk berobat, as simple as that gitu. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin pertanyaan itu buat Agus karena mungkin sekarang lagi ngedrop kali ya, jadi lebih sensitif aja mungkin gitu. Ya. Ya seperti biasa sambil nunggu kelanjutannya, kita meluncur ke apa Bu? Iya benar, saya thank to super thanks. Luncur. Cus. Yo, yes. Super thanks kita kali ini ada 6. Yang pertama kita buka dari Saninata, sikat. Mau 9 naga, 9 buaya, 9 gajah, 9 badak, 9 dinosaurus, 9 T-Rex, tetap aja bersalah katanya, serakah, tidak tahu diri. Kok Alvin tadinya saya kagum sama anda, tapi sekarang saya benar-benar feel katanya. Oke, nextnya dari Bapak Dokter. Mau mengomentari yang pertama, para praktis hukumnya pada nggak tahu tata cara kunjungan orang sakit ke luar negeri. Karantina hanya untuk orang-orang yang mempunyai sakit yang berpotensi besar untuk menular. Kalau mau cari cepat, ada tuh jalurnya namanya Madevac Air Ambulance. Jadi perujukan pasien antar rumah sakit menggunakan media pesawat di setting sebagai ambulans. Yang kedua, bukan sisa asam sulfat atau zat kimia lain yang tertinggal. Logikanya kalau masih ada zat tersebut dapat dipastikan habis itu mata karena zatnya masih aktif dalam. Ini nih enak nih. Yang membuat parah itu adalah jaringan nekrosis yang ada di dalam mata yang harus segera dibersihkan. Diibaratkan jaringan nekrosis ini adalah daging potong, kalau disimpan terus-menerus akan Mas nangkap. Dan barang busuk itu menumbuhkan bakteri itu pantesan udah berapa sama kemarin, berarti 3 dokter sama nyaraninnya. Iya. Operasi bersihkan gitu. Yang ketiga, kulit yang nempel itu namanya konfraktur, dan ini akan terjadi jika luka bakar derajat 3 di orang yang tidak bergerak pada posisi yang lama. Keempat, kayaknya tidak mau dioperasi matanya, dibuat sengaja untuk bahan. Enggak ikut-ikutan kalau poin keempat, mohon maaf Pak Dokter. Biasanya Pak Dokter memang suka begitu di terakhir-terakhirnya. Kalau poin 4 rada nggak kebaca silau karena ini lampu kan. Tolonglah ya. Iya. Jadi udah kepisah. Jadi mau nggak mau dia membusuk. Betul. Mau nggak mau harus di take out, kalau nggak benar. Bisa nyebar ya. Iya. Pantas 3 rumah sakit loh nyaraninnya gitu semua. Bener. Nextnya Ayoni Maneko. Mungkin dengan melakukan operasi kulitnya Mas Agus nantinya mungkin akan makin sensitif terhadap cahaya seperti cacing tanah yang sensitif terhadap cahaya untuk melihat, atau malah seperti siput yang bisa mendeteksi lingkungan dengan tubuhnya. Semangat Agus buat evolusi. Enggak, kenapa harus cacing tanah sama siput sih? Kamu tekan. Tolonglah dari Damai. Orang banyak kok yang bolak-balik Singapura, jangan sedih, bisa kok bawa jalan-jalan ke sini biar Agus gak sedih, jangan di PHP mulu. Dia mah langsung to the point, kita tuh udah berpositif. Tolonglah Damai. Waduh. Kuramiyuko. Bang Hotman punya poin, tapi yang gak simpel itu. Kalau uang dari situ langsung dikasih ke Agus gitu aja, netizen pasti nyerang ke Novi dan Bang Desu dan karena saya iya bener serba salah memang di posisi tengah. Jujur enak banget. Oke. Agus cuma orang kurang beruntung yang kena musibah kehilangannya, sebagian besar pun karena oke ya intinya kayak oke. Kelasnya dari Garuda Kenzi Revolution. Terlihat kan dari awal Agusnya nggak mau matanya dioperasi dari awal. Niat dia dapat untuk ngebet banget dan terbukti Gak penting-penting amat katanya. Yang penting Oke. Habis.
Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Dan Mamang si Abu yang kebelet pengen keluar dan Pakun yang habis 2 tepi mangkok. cabut dulu dan ciao.